Pasien terapi Program Sifat 5. Dalam kesempatan kali ini kami izin mohon waktu Kak Ratih nih untuk kita ngobrol-ngobrol ya, berbincang-bincang untuk memenuhi tugas kita, yaitu psikologi klinis. Apakah Kakak Ratih berkenan? Oke, berkenan, silahkan. Jadi nanti ada, kita juga ikut dokumentasi ya Kak ya, untuk kita masukkan di TikTok dan video YouTube. Kak Ratih, kalau misalnya boleh tahu, Kak Ratih sudah bekerja jadi psikolog ini sudah berapa lama ya? Berarti kurang lebih 3 tahun dari tahun 2022 akhir. Kalau misalnya di psikologi ini sebenarnya ada spesialisasi tersendiri gitu nggak sih Kak? Sebenarnya tuh ada, entah itu dari PIO, organisasi, pendidikan, perkembangan, sama klinis. Forensik juga ada. Nah, kebetulan saya ambilnya yang klinis. Oh, oke. Jadi di rumah sakit ini sebagai psikolog klinis ya? Kalau misalnya rata-rata pasien-pasien di sini diagnosanya apa ya Kak? Masuk? Sebenarnya itu beraneka ragam, tapi kalau rata-rata kita lihat dari per bulan atau per tahun, rata-rata itu depresi atau kecemasan. Kira-kira tuh kenapa tuh Kak? Kok bisa orang itu bisa mengalami gejala depresi seperti itu? Sebenarnya itu faktornya pasti banyak ya. Seperti yang kita tahu bahwa faktor gangguan jiwa sendiri kan ada yang dari gen, lingkungan, dan dari faktor biopsikologinya kayak gitu. Nah, kalau misalnya ditanyain rata-rata pasien tuh kayak sulit untuk mengklasifikasikannya dan sebagainya, karena memang ada yang dari faktor gen mungkin sekitar 35-35an, ada gen, ada juga lingkungan yang tidak mendukung individu tersebut bertumbuh, lalu ada juga nih faktor biologis, entah itu kurangnya dopamin dalam dirinya atau malah adrenalinnya itu kebanyakan yang mengakibatkan adanya gejala kecemasan dan sebagainya kayak gitu Kak. Jadi hormonal juga ngaruh ya Kak? Jadi kalau misalnya ada mahasiswa gitu rebahan aja mungkin tingkat untuk dia terserang depresi lebih tinggi? Lebih kepada tergantung sih, karena kita kan nggak bisa untuk mau ngejudge atau sebagainya ya, ketika individu yang seperti ini nanti dia akan gangguan ini dan sebagainya kayak gitu. Tapi ketika misalnya nih kita hanya di kosan aja, tiduran aja, itu kan ngebikin kita jadi mikir kemana-mana ya, dan kemana-mana itu yang ngebikin kita jadi nggak nyaman, ngebikin kita punya asumsi yang bikin sehari-hari kita tuh nggak enak. Nah, mungkin itu bisa nih mengakibatkan punya indikasi depresi atau kecemasan. Tapi kembali lagi, itu tidak bisa dijustifikasikan kayak, oh kalau individu yang anak kos, yang di kos terus nanti dia akan kayak gini karena ini tuh enggak. Tapi bisa saja hal itu bisa terjadi kayak gitu. Menarik Kak. Kalau boleh tahu Kak, kalau misalnya pasien rata-rata di sini itu umurnya range-nya apakah dia anak-anak, remaja, dewasa, rata-rata di usia berapa? Cenderung di remaja, mungkin kisaran usia 17-an kali ya. 17 itu masih remaja ya. 17 terus lalu ke dewasa. Dewasa itu ada sekitar umur 30-an ada. Tapi ada juga nih lansia, walaupun tidak sebanyak remaja dan dewasa, lansia juga ada, entah itu menyumbang 25% atau sekitar 30%-an kayak gitu ada. Tapi untuk usia anak-anak sendiri cenderung lebih sedikit daripada yang lain. Jadi mayoritas ada di remaja dan dewasa ya Kak ya? Kalau misalnya mereka ke psikolog, itu atas kesadaran diri sendiri atau gimana tuh? Ada yang atas dasar kesadaran diri sendiri, entah itu dia tuh merasa tidak nyaman dalam dirinya, aduh kok aku jadi overthinking terus ya, atau misalnya adanya dari faktor orang lain kayak ngerekomendasiin, kayaknya kamu harus ke psikolog deh, kayak lu ini deh perlu konsultasi ke profesional kayak gitu. Tapi orang lain sendiri pun ada yang atas dasar dia awareness, jadi dia mau datang sendiri, atau karena dipaksa kayak yaudah yuk kesini sama gue aja, yuk kita siang ini pergi yuk ke psikolog kayak gitu. Itu Kak, jadi kayak ada yang dari diri sendiri, ada yang direkomendasiin orang lain, ada yang dipaksa kata orang gitu ya untuk datang ke sini. Jadi memang daripada self diagnose ya Kak ya? Daripada self diagnose, daripada overthinking di kamar Betul. sendiri, bingung sendiri, nangis sendiri, oh yaudah gue ke profesional aja kayak gitu.
Mungkin karena yang kakak tangani ini kebanyakan di depresi sendiri, pendekatan terapi apa sih kak yang bisa biasanya kakak lakukan gitu terhadap pasien-pasien kakak? Yang pertama itu kita lihat dari tipe kepribadiannya. Dia itu tipe yang lebih nyaman sama orang lain, kayak oh ternyata aku butuh caregiver nih, atau dia tipe yang kayaknya aku lebih mending ikut komunitas yang dimana aku nggak kenal orang-orang, atau misalnya oke kak aku coba sendiri ya kayak gitu. Pertama kita lihat dulu nih dia tipe yang lebih senang, lebih nyaman dengan apa. Lalu yang kedua adalah kira-kira yang memungkinkan untuk dia. Misalnya orangnya sibuk banget, terus kita suruh untuk olahraga dengan target seminggu segini ya, sehari segini ya kayak gitu, ternyata itu kan akan sulit ya, bisa aja meningkat kayak gitu. Tapi rata-rata pasien saya sendiri biasanya tuh saya minta untuk yang pertama journaling, menuliskan tentang perasaan, pikiran, dan hari ini tuh kita ngapain aja sih, entah itu dari menggunakan tulisan, VN, rekam suara, atau nge-vlog sendiri kayak gitu. Yang pertama itu. Yang kedua saya minta itu kadang tuh jalan kaki atau berjemur di matahari di waktu pagi hari yang pasti kayak gitu. Terus yang ketiga kadang tuh saya minta untuk kalau saya depresinya karena overthinking katakanlah gitu ya, kalau kayak gitu kadang tuh saya minta untuk oke, sekarang tulisin semua yang membuatmu overthinking. Boleh di saat kita konseling, atau ketika di rumah, atau ketika si pikiran ini tuh muncul kayak gitu. Nah, ketika ternyata si pikiran ini muncul, coba adakah orang yang bisa membantu kita untuk mencari alternatif dari pikiran kita? Kayak misalnya, aduh merasa kayaknya mbaknya ini tuh nggak suka sama aku. Boleh banget kita tanya ke teman kita yang dimana kita percaya, atau boleh banget kita sendiri melihat kira-kira bener nggak ya dia itu nggak suka sama aku. Apakah ada omongan dari dia yang menyampaikan dia nggak suka sama aku, perilaku dia atau sebagainya. Tapi selama ini ketika aku mau memiliki pandangan pemikiran bahwa dia nggak suka sama aku, ternyata selama ini dia ngajakin aku makan siang sih, ternyata selama ini dia sering nyapa aku kayak gitu. Jadi lebih kepada kita lihat lagi kira-kira dia itu sukanya nyamannya itu bagaimana, waktu kesehariannya dan sebagainya. Tapi jika dia memiliki indikasi menyakiti diri, depresi berat dan sebagainya, itu pasti akan saya minta untuk melakukan terapi farmakologi, yaitu psikiater, penggunaan obat-obat antidepresan dan kategori yang depresi ringan, sedang, berat juga itu mempengaruhi dari terapi apa yang akan kita berikan ke pasien tersebut. Ya, jadi nggak cuma asal-asal aja ya kak tentunya ya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Ada klien yang sering dituntut kebanyakan ada remaja dan anak juga, dewasa dan orang tua. Nah itu tuh kalau di remaja tuh kan masih ada yang 17 atau sekitaran anak-anak sekolah. Nah itu apakah dari psikolog sendiri dalam menangani si pasien itu ada bekerja sama dengan guru atau dari profesi-profesi lain yang menyangkut dengan anak tersebut? Oke, kalau maaf, kalau profesi lain mungkin kalau memang dia membutuhkan psikiater pasti ke psikiater kayak gitu. Lalu ke orang tua, kita lihat dulu nih kira-kira apakah mereka berdua kooperatif atau enggak, atau malah orang tuanya maaf ya, atau malah orang tuanya yang juga berjauhan. Nanti kita akan minta tolong via telepon. Tapi kalau misalnya orang tuanya itu ternyata bisa ikut datang ke sini, kadang-kadang kan ada anak-anak remaja yang datang sendiri kayak gitu. Oke. Berarti nanti minta tolong ya di pertemuan berikutnya bawa orang tua kamu di sini kayak gitu. Dan kita tanya dulu nih ke pasien atau kliennya, kira-kira memungkinkan nggak untuk orang tuamu itu datang. Karena kadang ada beberapa pasien atau klien yang tidak menginginkan orang tuanya tahu. Maka dari itu alternatif solusi kita ketika kita tidak bisa atau belum bisa bekerja sama dengan profesi lain, orang tua ataupun rekan yang lain, kita akan minta ke klien atau pasien tersebut kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan untuk membentengi diri agar ketika orang tersebut adalah stresor utama untuk
bikin kita itu jadi menurunkan stressor itu. Tapi memang kita rekomendasikan, kita harapkan adanya kerjasama dari orang tua atau dari guru misalnya jika memungkinkan kayak gitu Kak. Dari klien-klien yang dihadapi sama Kak Ratih, perbedaan dalam menanganinya, misalkan kalau misalkan remaja sama yang dewasa atau orang tua itu gimana? Oke, yang pertama kita lihat nih dari orang remajanya ini, dewasa atau lansia, kesibukannya apa yang tadi? Kesibukannya apa? Apakah terapi atau intervensi yang akan kita berikan relevan nggak dengan kesibukan, dengan kegiatannya? Setelah itu kita lihat yang kepribadiannya cocok nggak, memungkinkan nggak kayak gitu. Sama kita juga lihat nih hobinya. Kalau misalnya ternyata dia nggak hobi nulis, dia nggak hobi nge-vlog atau olahraga, oke, terus apa nih yang memungkinkan ya bisa ngebikin kamu itu badannya itu bergerak biar hormon endorfinnya itu keluar dan membantu kita dalam proses terapi kayak gitu. Oh ternyata walaupun aku tidak suka berolahraga, tapi aku bisa nih untuk parkir motor yang jauh biar ke kelasku itu bisa sambil jalan, bisa sambil olahraga kayak gitu. Dan juga dari latar belakang pendidikan ataupun pengalaman. Jadi kalau misalnya nih kita tidak bisa menyampaikan hal-hal yang kita sampaikan kepada lansia kok dengan remaja, karena itu kan akan berbeda ya, entah itu dari pengalaman atau mungkin latar belakang pendidikan. Karena kalau kita pakai penilaian pendidikan sekarang, kalau remaja katakanlah anak SMA, kalau nggak SMA, SMP, atau enggak anak-anak yang baru lulus SMA semester 1 kayak gitu kan. Sedangkan pola pikir mereka kan akan berbeda dengan teman-teman dewasa yang itu di semester akhir, ataupun teman-teman lansia yang sudah punya pengalaman beberapa tahun bekerja, lalu pengalaman mendidik anak itu anaknya katakan 5 atau 3, itu kan pasti akan berbeda ya kayak gitu. Jadi perhitungannya ada itu juga yang membedakan, selain dari faktor kepribadian dan sebagainya, juga dari faktor pengalaman dan sebagainya kayak gitu kan. Jadi dalam memberikan intervensi untuk klien itu benar-benar harus tahu bagaimana latar belakang yang lain, usianya dan lain sebagainya gitu. Kalau selama menangani klien yang berbeda-beda seperti itu, tantangan terbesar Kak Ratih itu apa sih? Tantangan terbesarnya yang pertama, berarti saya harus tahu banyak hal tentang keilmuan, banyak hal tentang profesi atau pengalaman-pengalaman orang. Dan saya juga harus mau benar-benar mengkosongkan diri saya. Jangan sampai ada pemikiran, saya kan udah pernah SMA. Padahal anak SMA sekarang, dan saya tuh SMA itu tahun berapa ya? 2014 itu saya SMA, 2013-14 itu saya SMA. Nah itu kan pasti akan berbeda ya. Lalu tantangannya adalah saya harus tahu nih tren-tren apa yang ada di remaja, dewasa, dan kakek nenek di lansia kita itu apa ya kira-kira ya. Kayak gitu sih yang menjadi tantangan saya, dan harus tahu juga tentang budaya-budaya yang secara tidak langsung yang kita ambil. Kayak budaya Jawa pasti akan berbeda nih sama budaya-budaya yang di luar-luar. Gitu sih, itu tantangan. Lagi sekarang tuh lagi musim apa ya selain Roblox ya, karena kan akan selalu berganti nih si hal-hal baru ini kayak gitu Kak. Makanya ya Kak, terus selain tadi kan di sini kan banyak depresi, selain depresi apa sih ya Kak di sini tuh? Kalau gangguan jiwa, Kalau jenis gangguan jiwanya sih cukup bervariatif ya. Ada yang schizophrenia, ada yang gangguan perkembangan dan sebagainya. Tapi yang paling banyak itu depresi sama kecemasan. Kalau misalkan nih Kak, mungkin pengen tanya lebih ke pengalaman pribadi ya udah Kak. Oke. Jadi ada gitu biasanya kan orang tuh kayak curhat, orang tua sih, beliau tuh kayak sakit gitu, kayak ada yang suatu dipikirin gitu loh, tapi kalau disuruh cerita tuh nggak cerita. Sedangkan kalau misalnya ditanya, oh panjenengan tuh kayak gini karena ini ya, tapi beliaunya mengelak gitu loh, itu yang bisa kita lakukan
udah cukup banyak lah ya. Seingat aku tidak ada kurikulum yang mengajarkan kita untuk bercerita. Apalagi apa namanya, orang-orang tua kita, karena mental health sendiri kan ada di era-era kita sekarang ya, kayak gitu, yang dimana ternyata capek nggak apa-apa loh istirahat kayak gitu. Jadi wajar sekali ketika generasi di atas kita itu mengalami kesulitan untuk bercerita. Bahkan diri kita nih, tidak usah terlalu jauh, kita membaca diri kita kadang aja untuk menceritakan aku lagi patah hati loh, kayak itu hal yang sangat gengsi, hal yang kita denialin, hal yang it's okay, aku baik-baik aja, aku nggak apa-apa, cuman ya sedih-sedih dikit lah, tapi ya it's okay, nggak apa-apa kalau ditanya kan kayak gitu. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan untuk membantu beliau adalah bertanya lebih spesifik, kayak rasanya itu capek ya, capeknya itu sebelah mana, di badan, di pikiran, atau rasanya itu kayak di hati kayak gitu. Jadi kita itu secara tidak langsung meminta beliau untuk menspesifikkan perasaannya, tidak yang capek gara-gara kebanyakan kerja sih kayak gitu. Oke, capeknya itu karena di bagian mana? Oh, di bagian pundak sini. Capeknya itu karena banyak pikiran. Oke, kalau banyak pikiran, kira-kira mikirin apa aja? Banyak lah, kan kadang gitu ya. Bahkan diri kita deh, kita membaca diri kita atau ke teman-teman sekitar kita, aduh banyak lah pikirannya. Yang paling banyak paling banyak dipikirin itu apa? Kita minta gitu. Dari semua banyaknya pikiran yang paling banyak itu yang mana? Tuh, karena untuk bercerita kepada orang yang tidak dikenal, bahkan kepada anaknya sendiri yang umur saya sekarang 28, berarti 28 tahun dipersatukan oleh orang tuanya, rasanya tuh kayak, ngapain sih cerita? Bahkan kita ke teman dekat kita yang udah kenal 6 tahun, yang apa-apa bareng kadang kayak, nggak usah, nanti aja lah cerita kayak gitu. Jadi boleh banget kita membantu beliau, teman kita dan sekitarnya, untuk lebih bercerita dengan cara bertanya lebih spesifik dan menghargai beliau atau orang sekitar kita ketika tidak ingin bercerita, ketika tidak ingin menjawab. Tapi boleh banget untuk kita menawarkan, oke, nggak apa-apa, nggak jawab, tapi kalau ada apa-apa saya di sini ya. Cucu nenek atau saya itu ada di sini. Boleh cerita kapanpun, itu aja. Kita menawarkan tanpa memaksa. Jadi kita lebih menunjukkan kepedulian kita pada sini dan kasih bisa Oke, kalau di sini kan tadi ada dimensinya, ada skizofrenia dan sebagainya. Peran psikolog sendiri dalam rehabilitas pasien-pasien itu seperti apa? Membuat habit baru, katakanlah ya, yang pasti adalah habitnya adalah meminum obat. Kita membantu pasien-pasien kita untuk lebih awareness kenapa sih mereka harus minum obat, urgensinya apa, karena kita kadang bergerak atas dasar urgensi kayak gitu. Oke, dan kita membantu pasien kita mengenali kira-kira apa yang bisa kita lakukan ketika perasaan kita tuh mulai merasa nggak enak, ketika pikiran kita tuh udah mulai kemana-mana, ketika kita mulai cemas, mulai takut, aduh kok ini ya, aku melihat bayangan gelap lagi ya, aduh kok pikiranku kayak ada banyak orang lagi ya. Itu apa langkah pertama, apa yang akan kita lakukan, dan membantu mencari tahu kira-kira schizophrenia ini itu diakibatkan karena apa, dan kita cari tahu bagaimana caranya aku itu menerima atau berdamai dengan hal tersebut. Itu Pak. Gunakan untuk pasien yang gangguan jiwa treatment ya? Biasanya kami melihat dulu nih bisa diterapi apa enggak, dalam arti ketika masih baru tulisan dan sebagainya kan nggak bisa. Lalu ketika ngobrol sudah realistis nggak ngobrol sama kita? Biasanya sih saya menggunakan support terapi, yaitu kurang lebih itu mendukung apa yang ingin pasien lakukan dengan catatan itu realistis. Kayak misalnya kita kuliah di psikologi, tapi kita ingin jadi dokter.
dokter. Praktek sebagai dokter kan itu nggak realistis ya, kecuali kalau kita kuliah lagi di semester 1. Tapi kan dia dulu usianya, karena kadang kan kuliah itu kan ada batas minimal usia. Kayak gitu, kita bantu untuk mereka memiliki keinginan, kegiatan, tapi yang realistis dengan apa yang mereka punya. Boleh nggak Kak ceritain satu tentang studi kasus yang menarik yang mungkin Kak pernah temui gitu, yang bisa dibagi sama kita tentang psikologi, maksudnya tentang yang Kak Rati hadapi selama menjadi psikolog. Oke, berarti secara umum ya, yang pernah saya hadapi yang pasti kita nggak akan pernah tahu siapa yang akan datang ke kawasan ini. Entah itu orang yang depresinya bisa berat, ringan, dan sebagainya. Orang yang kecemasan, orang yang stres, patah hati, lalu berantem sama pasangannya, orang yang tiba-tiba, mas saya baru keluar dari penjara. Kayak gitu juga saya pernah. Mas saya baru keluar dari penjara tadi pagi, kayak ya pengen ngoselin aja. Gitu. Jadi yang saya pelajari, yang pengalaman saya adalah kita harus menyiapkan diri untuk apapun yang benar-benar akan terjadi. Entah itu di ruang konseling atau di kehidupan sehari-hari. Tapi bukan berarti ini membuat kita jadi merasa kayak, aduh takut nanti ada apa ya, aduh cemas kedepannya bakal ada apa ya, aduh mau ketemu dosen ini nih untuk mahasiswa, aduh gimana ya. Kadang itu kita emang hanya perlu menjalani, mempersiapkan diri kita untuk lebih catatannya adalah mempersiapkan bahwa oke, meyakinkan bahwa semua akan baik-baik aja. Kalau misalnya kita kaget, barangkali nanti sore kita akan bahagia. Bisa aja sorenya kita nangis, bisa aja sorenya kita akan be aja menikmati hari kayak biasa. Tuh, kadang ketakutan kita, kecemasan atau perasaan gak nyaman kita itu adalah fase. Tadi pagi aku bangun dalam keadaan B aja, siangnya aku happy, sorenya aku bisa dalam keadaan sedih dan sebagainya. Jadi yang aku pelajari dan pengalamanku sebagai psikolog klinis, kita hanya perlu menjalani dan menyiapkannya, tapi jangan terlalu menyiapkannya sampai kita takut. Gitu aja sih Kak. Kalau tentang etika itu yang harus dipatuhi itu apa enggak? Misalkan kode etik itu seorang psikolog klinis gitu. Kalau ngomongin kode etik pasti banyak banget ya. Walaupun buku kode etik psikologi, entah itu untuk ilmuwan atau profesi, itu kecil, halaman yang paling ya cuma sekian ratus halaman, tapi itu banyak banget ya. Mungkin lebih kepada apa yang paling banyak kita gunakan kali ya. Soalnya kalau ngomongin kode etik kan banyak banget. Yang kita gunakan adalah yang pertama menjaga kerahasiaan. Kita harus benar-benar menjaga kerahasiaan. Gak peduli siapa aja yang selingkuh kita. Yang kedua, kerahasiaan ini kan tentang identitas si klien atau pasien kita nih. Jadi kita juga harus terbiasa ketika kita berada di luar ruang konseling, di mall, atau misalnya klien kita atau pasien kita adalah public figure, influencer dan sebagainya, ya udah kita diem, pura-pura nggak kenal, pura-pura nggak tahu kisah hidupnya, pura-pura oh ya udah kayak gitu. Itu kode etik yang paling banyak yang harus kita lakukan. Dan kalau misalnya ternyata kita tidak sanggup menghadapinya, entah itu kebanyakan klien, kita psikolog sebagai manusia punya masalah sendiri, atau misalnya kita juga nggak nyaman dengan topik tersebut, boleh banget untuk dirujuk ke psikolog atau profesi lain yang sejenis. Dari sekian banyak yang sudah tadi kita obrolkan, menurut kakak tuh kenapa sih konseling itu penting? Mungkin bisa dibagi ke kita biar kita juga bisa bagi ke teman-teman yang lain. Kenapa konseling itu penting dan gimana konseling itu bisa membantu orang untuk mengatasi masalah psikologisnya? Ya, kenapa konseling itu penting? Lebih kepada kenapa kita harus merawat diri. Merawat diri itu kan sesuatu yang penting ya. Merawat diri paling minimal adalah mandi, pakai baju yang bersih, makan makanan yang baik. Itu masuk ke dalam kategori merawat diri. Konseling itu kayak gitu.
cenderung jor dan cenderung kayak nggak bisa di planning ini, diri kita aja ngerasain perasaan yang aneh yang nggak nyaman itu. Terus yang terakhir adalah apa pentingnya untuk keseharian kita, kesehatan kita, produktivitas kita dan sebagainya. Gimana kita mau menjalani hari yang baik, gimana caranya kita mau produktif ketika kita aja nggak tahu gimana caranya mengendalikan pikiran kita, ketika kita aja nggak tahu apa yang terjadi pada diri, kenapa tiba-tiba aku asa koma kayak gitu. Karena ternyata mental sama fisik itu di dalam satu tubuh yang sama. Karena di dalam satu tubuh yang sama, otomatis mereka akan saling mempengaruhi. Dan karena kita terbiasa ya, kalau belum sakit fisiknya artinya belum sakit. Kalau misalnya kita belum sakit lambung, artinya kita masih mampu nih ngerjain banyak tugas kayak gitu. Maka dari itu konseling itu penting. Konseling itu hadir untuk meringankan sebagai langkah preventif dari itu semua. Agar kita lebih tahu kapan kita nyaman dan tidak nyaman di suatu situasi dan bagaimana caranya mengatasinya. Itu kira-kira. Jadi dengan konseling itu bisa membantu kita untuk bisa aware sama diri kita sendiri juga ya Kak. Mungkin sudah cukup itu Kak dari kami. Ada satu lagi mungkin kalau Kakak Mungkinan bisa berbagi cerita sama kami di pengalaman pendidikan formalnya Kak. Habis sendiri itu kuliahnya di mana, berapa lama gitu. Oke, saya itu kuliah semester 1 S1 di tahun 2025. Di tahun 25 di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Purwadi. Setelah itu saya lulus di tahun 2029, lalu 2019 ya. Jadi saya S1 masuk 2015, lulus di tahun 2019. Lalu 1 atau 2 minggu kemudian saya langsung pendidikan formal Mapro, Magister Profesi. Karena saya angkatan 2019, otomatis saya masih Magister Profesi. Karena dari angkatan berapa ya saya lupa spesifiknya, kayaknya sih 2024 ya atau 2023 akhir, saya lupa, itu udah terpisah. Nah, karena saya adalah Magister Profesi angkatannya, jadi saya kuliah Magister dan Profesi itu di satu waktu yang sama. Kurang lebih saya menyelesaikannya itu 3 tahun. Jadi saya lulus di tahun 2022. Setelah itu di tahun 2022 lulus, alhamdulillah 1 minggu setelahnya saya langsung bekerja di sini. Kayak gitu. Itu untuk pendidikan formal saya. Jadi 2015 S1, 2019 wisuda S1 dan melanjutkan pendidikan Magister Profesi. Lalu di tahun 2022 saya lulus di Magister Profesi dan menyandang sebagai seorang psikolog. Kayak gitu. Terima kasih Kak, itu dari kami. Terima kasih banyak sudah mau berbagi banyak hal dengan kami. Semoga apa yang Kak Rati sampaikan bisa benar-benar dipahami oleh teman-teman yang lain nantinya setelah kami unggah, dan semoga bermanfaat untuk mereka dan kamu juga. Terima kasih, mohon maaf mengganggu waktunya Kak Rati. Semoga Kak Rati juga sehat selalu, bisa membantu banyak orang. Maksudnya ya teman-teman itu jadi rekan sejawatnya.